Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trinita Rismayanti dari kelas 12 TKJ 2 nomor absen 30. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara konfigurasi kontrol panel hosting. Pertama, kita masuk ke VirtualBox. Kemudian di sini saya sudah mempunyai virtual machine Debian versi 10 sebelumnya. Nah, kemudian kita ke setting. Kita akan mengatur network adapternya. Ke network. Kemudian di sini saya menggunakan dua adapter. Adapter yang pertama yaitu bridge adapter, kemudian untuk permissions modenya allow all, yang dimana adapter pertama ini akan menyambung ke sambungan internet. Dan ini nanti laptopnya jangan lupa untuk menyambungkan ke internetnya. Kemudian untuk adapter kedua yaitu host only adapter, untuk permissions modenya allow all, yang dimana adapter kedua ini adalah yang menyambung ke klien. Kemudian klik OK. Lalu kita masuk ke Debian-nya, kemudian kita masuk ke dalam mode root, lalu ketikkan perintah nano etc network /interface, kemudian enter. Nah, di sini saya sudah mengatur untuk NP0S3-nya saya menggunakan DHCP, yang dimana DHCP ini nantinya akan mendapatkan IP dari sumber internet. Kemudian untuk NP0S8-nya saya mengatur sebagai statik atau manual, yang dimana saya mempunyai IP address 192.168.30.1, untuk netmasknya 255.255.255.0. Kemudian kalau sudah, kalian bisa menyimpannya dengan cara Ctrl X kemudian Y. Kemudian setelah itu kita akan merestart network interface-nya agar kesimpan dengan cara etc/init.d/networking restart. Kemudian enter. Kemudian kita akan lihat tampilannya akan jadi oke nantinya ketika di restart. Nah, seperti ini. Kemudian kita cek pada IPA apakah IP-nya sudah masuk. Nah, di sini untuk NP0S3-nya sudah masuk, yaitu 192.168.43.162. Nah, ini adalah IP yang didapatkan dari sumber internet. Kemudian untuk NP0S8-nya tadi sudah diatur secara statik, yaitu 192.168.30.1. Kemudian kita ke Windows asli. Kita ketikkan kontrol panel. Nah, di sini kemudian ke network and internet, kemudian ke network and sharing center, kemudian ke change adapter setting. Nah, di sini terdapat VirtualBox. Kita klik dua kali, kemudian ke properties. Nah, di sini ke Internet Protocol version 4. Nah, di sini saya sudah mengaturnya secara statik. Nah, seperti ini, bahwa IP address yang dimiliki Windows asli ini 192.168.30.2. Untuk subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian untuk default gateway-nya dan DNS servernya ini menggunakan alamat IP dari Debian-nya. Kemudian klik OK, klik OK. Kemudian kita cek pada details apakah sudah masuk. Nah, di sini IP address-nya sudah tersetting, kemudian subnet mask-nya juga, default gateway dan DNS servernya sudah semua ya. Kemudian kita close saja. Nah, kemudian kita coba ping google.com. Nah, hasilnya sudah TTL ya. Kita Ctrl C, kemudian kita clear dulu. Nah, di sini kita akan masuk sebuah repository dengan perintah nano etc apt/sources.list. Enter.
Nah, di sini saya sudah mengaturnya bahwa repositori saya menggunakan deb.debian.org. Untuk repositori ini bisa kalian contoh atau meniru debian.org ini, atau kalian bisa menggunakan repositori yang lain. Terserah kalian. Di sini sintaksnya seperti ini, komennya seperti ini. Kemudian kalau sudah mengatur sebuah repository, kita simpannya dengan cara Ctrl X Y. Kemudian setelah mengatur repository, kita ketikkan perintah apt update. Klik enter. Kita tunggu sebentar hingga prosesnya selesai. Nah, di sini sudah selesai ya untuk proses apt update-nya. Kemudian kita klik dulu, klik enter, kemudian kita tuliskan perintah wget www.ehjp.net/download. Nah, di sini klik enter, kita tunggu. Ini untuk menginstal file download. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah selesai. Kemudian kita cek dengan cara ketik ls kemudian enter. Nah, di sini sudah masuk ya untuk downloadnya. Kemudian kita ekstrak direktorinya dengan cara tar mainz xvf kemudian download namanya. Kemudian klik enter. Ini masih mengekstrak, kita tunggu saja hingga prosesnya terhenti. Nah, berhenti kayak gini. Kemudian kalau sudah, kita ketikkan chmod minr 777 ehjp. Kemudian klik enter. Nah, setelah itu kita masuk ke cd ehjp, masuk ke hjp-nya, kita enter, kemudian ketik ls untuk melihat file-filenya. Nah, di sini file-filenya sudah terlihat dalam ehjp. Kemudian ketikkan /install.sh gini, kemudian klik enter. Kemudian di sini please be patient, press enter to continue. Nah, kita klik enter aja untuk melanjutkan. Kemudian kita klik enter lagi untuk melanjutkan proses penginstalan. Kita tunggu. Ini masih running. Di sini untuk proses instalan ehjp-nya ini sangat lama. Jadi nanti saya jeda-jeda biar enggak kebanyakan waktu. Tapi nanti kalau semisal ada pertanyaan-pertanyaan, saya tunjukkan dan saya berikan arahan untuk melanjutkan proses instalasinya. Di sini saya jeda dulu karena proses instalasi sangat lama. Akan muncul tampilan seperti ini. Kita disuruh untuk memasukkan DVD-nya dengan cara klik device, kemudian optical drives. Di sini pada Debian 1 kita klik enter pada keyboard. Nah, di sini prosesnya akan berlanjut. Untuk proses instalasinya kita jeda dulu.
Ini pada step 2. Di sini kita klik enter aja untuk melanjutkan. Kemudian kita tunggu proses instalasinya lagi. Kita jeda terlebih dahulu. Muncul tampilan seperti ini, dan di sini kita ketikkan name-nya ini, kita buat saja admin, kemudian klik enter, kemudian kita tuliskan admin@gmail.com, kemudian enter, kita tunggu. Nah, di sini kita disuruh untuk mengisikan password. Nah, di sini saya menggunakan password 1-8, kemudian enter. Ini kalian tuliskan kembali, kemudian enter, ini juga. Nah, untuk passwordnya ini terserah kalian, terserah pribadi masing-masing. Di sini saya menggunakan 1-8, kemudian klik enter kembali. Kemudian ini kita langsung enter aja untuk melanjutkan, dan ini juga kita klik enter aja. Dan untuk default end-nya ini kita disuruh untuk mengatur sebuah bahasa. Di sini kita tuliskan EN aja atau English, kemudian enter. Nah, pada pilihan ini kita klik Y pada keyboard, kemudian klik enter untuk melanjutkan. Kemudian kita tunggu lagi instalasinya. Kita jeda terlebih dahulu supaya mempersingkat waktu. Kita tunggu kembali. Ini emang proses penginstalan dari EHJP ini emang sangat lama. Jadi sabar aja ya untuk penginstalan EHJP ini. Kita jeda lagi. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini, yaitu konfigurasi Runcoup core, configure database for Runcoup with dbconfig command. Di sini pilih yes saja, kemudian klik enter untuk melanjutkan. Nah, untuk MySQL ini kita langsung enter aja, kita tidak usah mengisikan MySQL-nya. Nah, kita tunggu lagi hingga proses penginstalan selesai. Kita tunggu sebentar. Kita jeda aja biar tidak memperbanyak waktu dari durasi videonya. Di sini proses proses instalasi EHJP-nya sudah selesai. Kemudian kita cek di Chrome. Atau di Google. Kita cek terlebih dahulu. Tambahkan, kita tuliskan IP 192.168.30.1/EHJP seperti ini. Kemudian kita masuk ke dalam laman ini. Nah, di sini sudah bisa ya masuk ke dalam tampilan awal dari EHJP. Kemudian kita masukkan username admin, kemudian passwordnya 1-8 karena kita sudah mengaturnya. Kemudian klik login. Kita tunggu prosesnya karena jaringan saya agak lemot, jadi nah, seperti ini kita sudah bisa masuk ke dalam EHJP-nya. Sudah bisa ya. Kemudian
Kita kembali lagi ke Debian. Kita akan menginstal sebuah webmin dengan cara wget. Kita keluarkan dulu dari file ehjb-nya dengan cara klik atau ketik cd, kemudian klik enter, kemudian kita clear aja dulu. Nah, di sini kita akan menginstal webmin dengan cara wget https:// kemudian pr download sourcefork.net/webadmin strip 1981.tar.gz. Kita cek kembali agar tidak ada kesalahan, yaitu wget https://pr download.sourcefork.net/webadmin/webmin strip 1981.tar.gz. Kemudian klik enter pada keyboard. Nah, ini akan menuju proses instalasinya. Kita tunggu aja. Kita jeda aja terlebih dahulu. Dan di sini kita sudah berhasil dalam penginstalannya, ya 100% ini. Dan untuk yang atas ini, tadi laptop saya agak hang, ngebug gitu. Tapi ini proses instalasinya sudah selesai. Nah, ini dapat disimpan atas 100%. Kemudian kita clear aja terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan ls. Nah, di sini filenya sudah masuk atau sudah ada. Kemudian kita ekstrak dengan cara tar min-zxvf, kemudian webmin 1981.tar.gz. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita enter aja untuk mengekstrak webnya. Kita tunggu aja hingga berhenti prosesnya. Di sini untuk pengekstrakan webminnya sudah selesai. Kemudian kita coba ketikkan ls. Nah, di sini sudah masuk ya webmin 191 itu. Kemudian kita tuliskan kita masuk ke dalam cd webmin 1. Nah, seperti ini kita masuk ke dalam webmin 1981 ini, kemudian klik enter, kemudian kita cek atau melihat semua file-filenya dengan cara ls, kemudian klik enter. Nah, di sini ada file dari webmin, file di dalam webminnya. Kemudian kita ini terdapat banyak instalasi, kemudian kita install yang namanya shsetup.sh. Kemudian kita enter, lalu ini kita langsung klik enter aja. Di sini juga klik enter, kemudian di sini juga klik enter. Kita tunggu. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa web server ini portnya yaitu 10.000. Kemudian kita enter. Nah, di sini untuk login name-nya kita masukkan admin, kemudian enter. Passwordnya kita masukkan 1 sampai 8.
kemudian enter, kita masukkan kembali, kemudian enter. Kemudian di sini kita pilih Y, lalu enter. Kita tunggu. Kita tunggu untuk proses instalasinya. Ini juga akan memakan waktu banyak, tapi tidak terlalu banyak seperti di IHCP. Kita sabar aja untuk menunggu instalasinya. Mungkin bisa saya jeda dulu karena di sini akan memakan waktu. Jadi biar videonya nggak terlalu lama. Nanti kalau semisal sudah proses instalasinya sudah selesai, akan saya arahkan lagi. Kita jeda dulu. Setelah proses penginstalan selesai, maka tampilan akan seperti ini. Selanjutnya kita coba untuk pengajakan pada Chrome atau Google. Nah, di sini kita ketikkan IP kita 192.168.30.1. Nah, di sini pada webmin ini kita tambahkan dengan port 10.000 seperti ini. Kemudian kita enter. Kita tunggu. Nah, di sini bisa ya masuk ke webminnya. Kemudian kita masukkan usernya admin, kemudian passwordnya ini kita masukkan password yang tadi yaitu 1-8. Nah, seperti ini. Kemudian sign in, kita coba masuk. Bisa ya masuk ke webminnya. Kita dapat mengetahui bahwa operating system ini menggunakan Debian Linux 10, kemudian hostname-nya Trinita, webmin versionnya 1981, time on-nya, dan seperti ini ya. Karena kita sudah bisa menginstal sebuah webmin dan IHCP. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.